hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dan dinyatakan ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari, keutamaan jihad itu sendiri. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, coba renungi baik-baik hadis ini ya. Kata Nabi SAW, ala unabbiukum bilailatin afdala min lailatul qadr. Mau enggak aku tunjukkan pada kalian malam yang lebih baik, lebih besar pahalanya, lebih mulia di sisi Allah, lebih cepat terijabah doa, lebih mudah pembersihan dosa-dosa daripada malam Lailatul Qadar. Ada yang lebih baik daripada Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Harisun harasa fi ardi khawfin la'allahu alla yarji' ila ahli. Yaitu malam di mana seseorang berjaga-jaga di daerah yang menakutkan di kancah peperangan. Jadi sudah jelas ini perang, akan berperang, musuh depan mata. Lalu dia tetap berjaga-jaga kapan nih penyerangan terjadi. Dan dia bahkan sampai menginap di situ, maka itu lebih baik daripada Lailatul Qadar. Dari sisi kemuliaannya, di sisi Allah, pahalanya, diijabah doanya, dimaafkan dosa-dosa. Dan bisa jadi orang yang berjaga-jaga ini tidak kembali lagi ke keluarganya. Itu karena muliahnya di malam itu orang dalam kondisi takut. Jadi memang kalau kita baca dari hadis ini teman-teman sekalian, memang medan perang itu medan yang menakutkan. Wajar itu, manusiawi muncul rasa takut. Tapi itu akan terkalahkan oleh keimanan seseorang. Ya, mirip seseorang misalnya lebih suka duduk ngobrol sama temannya daripada majelis ilmu. Tapi karena keimanan mendongkrak dia lebih pilih majelis ilmu. Mungkin ada orang lebih pilih daripada ngobrol sama temannya, dia pilih sholat berjamaah, berhenti dulu, atau meetingnya, atau usahanya, atau apa saja. Karena keimanan yang membantu dia untuk itu. Dan iman itu hanya bisa datang dan dirasakan dan makin bertambah gejolaknya dalam hati dengan ilmu. Kalau hadir majelis ilmu maka akan mendatangkan keimanan tersebut. Dari sini kita bisa lihat memang sebenarnya hadir di kancah peperangan di malam hari, ya gelap, mungkin kita bisa ditawan oleh musuh atau meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, gitu ya. Memang butuh perjuangan untuk mendapatkan surga. Ya, bukan dengan santai-santai saja gitu ya. Tapi bagaimana kita butuh perjuangan untuk mengorbankan waktu kita, diri kita. Mungkin orang lagi tidur semua kita bangun sholat malam. Mungkin orang lagi pada nabung kita malah bersedekah. Mungkin orang lagi sibuk dengan foya-foya kita malah dengan majelis ilmu. Semua itu butuh perjuangan. Ya, di antaranya orang kalau berperang. Jadi jangan kira teman-teman di Palestina mereka tidak takut. Ada rasa takutnya. Tapi keimanan yang mengalahkan semua itu. Keimanan yang mengalahkan semua itu sebagaimana akan kita sebutkan lebih dalam lagi tentang masalah keutamaan-keutamaan yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi satu malam di medan perang itu lebih baik daripada Lailatul Qadar. Ya, ini mungkin hadis yang masih jarang didengarkan ya. Kemudian juga hadis yang selanjutnya tentang masalah bagaimana Islam memotivasi kita agar kita berusaha ikut berperang. Kalau tidak bisa, kita mempersiapkan peperangan itu, ikut serta ya. Kita partisipasi seperti sekarang teman-teman kita di Palestina kita bantu karena kan mereka lagi di perang sekarang. Walaupun mereka tidak punya senjata, kita tidak tahu mungkin mereka bisa melawan, mungkin tidak ditangkap oleh video atau gambar, kita nggak tahu. Mungkin ada tentara Israel yang mereka bunuh, kita nggak tahu. Tapi jelas mereka di kancah peperangan. Dengan kita membantu mereka, memberikan support makanan, pakaian, ya kalau sekarang kita donasi Palestina ya. Jadi teman-teman saya sarankan mudah-mudahan Allah mudahkan kami terlebih dahulu melaksanakan, bukan cuma mengucapkan, baru teman-teman sekalian setiap ajakan donasi untuk Palestina jangan ditolak, usahakan kita membantu. Ya minimal antum pernah nyumbang sekali, apalagi kalau berulang-ulang kita bisa menyumbang, itu penting sekali. Dan usahakan jangan terbawa dengan bisikan syaitan, kan sudah pernah saya bantu, itu dulu, minggu lalu, bulan lalu, kemarin itu sudah lewat, sekarang bagaimana? Mumpung kita masih ada umur, kenapa kita nggak segera ikut partisipasi? Sementara ayat-ayat jihad umumnya Allah sebutkan bi amwalikum wa anfusikum, berjihad dengan harta dan juga jiwa ya. Dan kalau kita menyumbang pada mereka sehingga mereka tertolong di daerah perang itu, maka kita juga termasuk seperti ikut berperang di situ. Kita kan sekarang nggak bisa ke Palestina, masuk susah ya. Kita juga mungkin belum dapat izin dari pemerintah kita, jadi kita bisa ikut pahala mereka dengan menyumbang. Berapapun kita mampu. Begitu juga keluarga-keluarga mujahidin yang kita biayai. Semua itu kalau kita lakukan,
kita biayai mereka, kita biayai keluarganya, kita seperti mendapatkan pahala jihad. Disebutkan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, dan hadis ini juga disebutkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi kata Nabi SAW, man jahaza ghaziyan fi sabilillah au khalafahu fi ahlihi kataballahu lahu mithla ajri hatta annahu la yanqusu min ajril ghazi syai'a. Barang siapa yang membekali seorang pejuang di jalan Allah atau menggantikan untuk mengurus keluarganya yang ditinggal, niscaya Allah akan mencatat untuk si penyumbang ini seperti pahala si pejuang hingga tidak berkurang sedikit pun dari pahala si pejuang tadi. Jadi kita bisa raih pahala mereka dengan menyumbang. Oleh karena itu teman-teman lihat kotak-kotak amal di masjid, yayasan sosial yang kumpulkan untuk Palestina, bantu mereka. Ini kalau Allah kasih kemerdekaan Palestina, tertutup lagi pintu jihad. Gak bisa lagi kita dapat pahala jihad. Sekarang dengan nyumbang, dapat pahala sedekahnya, dapat pahala perangnya. Karena di dalam hadis ini kan kalau kita ikut membantu mereka, kita seperti mendapatkan pahala para orang-orang yang berperang tersebut. Nah ini satu hal yang tak boleh luput dari kita tentunya ya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamil Awsat dan ini dihasankan oleh Syekh Albani dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah falahu mithlu ajrihi wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin aw anfaqa ala ahlihi falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang membekali seorang pejuang di jalan Allah, maka ia mendapat pahala seperti pahalanya. Dan barang siapa yang menggantikannya untuk mengurusi keluarga seorang pejuang dengan baik dan memberikan nafkah kepada keluarganya, maka ia mendapat seperti pahalanya. Seperti pahalanya. Jadi ini termasuk keutamaan. Tentu kalau kita ingin bahas hadisnya, ini ada ratusan hadis diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Ya, saya cuma pilihkan beberapa hadis pilihan. Begitu juga teman-teman sekalian, ya. Kalau seseorang terlibat dalam tunggangan, ya. Kalau masa dulu kuda, kalau sekarang mungkin persenjataan, ya. Itu dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man ihtabasa farasan fisabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'di fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rawthahu wa bawlahu fi mizanihi yaumal qiyamah, yakni hasanat. Barang siapa yang menambat seekor kuda yang dipersiapkan untuk berperang di jalan Allah karena beriman kepada Allah dan yakin akan janji Allah, maka semua makanan, minuman, kotoran dan juga kencingnya kuda itu akan menjadi pahala bagi yang telah mempersiapkannya pada hari kiamat. Jadi hewan itu pun kuda yang dipersiapkan makan, ya, minum, kotoran yang dikeluarkan, karena itu dititipkan di jalan Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman sekalian, makin kita ikhlas dalam berinfak, maka makin Allah punya cara mengatur harta kita itu akan kemana arahnya. Ya, saya subhanallah berulang kali menerima beberapa sumbangan dari jemaah. Saya melihat mungkin orang ini tidak tahu seperti apa gitu ya. Tapi di saat kami ingin mengalokasikan sumbangan tersebut, ya, saya melihat seperti ada satu titipan yang luar biasa tanda kutip di sini, arahan dari Allah SWT untuk diberikan kepada sumber ini atau sumber itu. Ya mungkin orang ini cuma mengatakan, Ustaz terserah Ustaz dialokasikan di mana. Tapi saya bawa, misalnya di Mekah, saya bawa ke satu yayasan sosial, yayasan itu ternyata membagi-bagikan air minum untuk jemaah haji misalnya contoh. Mungkin dia tidak berpikir uang itu akan sampai ke situ karena dia tidak titip pesan. Tapi Allah seperti memberkahi karena dia ikhlas, diarahkan uang tersebut untuk dialokasikan ke tempat yang lebih besar lagi pahalanya. Seperti itulah. Nah kita tidak tahu uang yang kita sumbangkan untuk Palestina ini, dia bagaimana kadar keikhlasan kita dan bagaimana Allah akan sampaikan kepada apa yang ya paling besar pahala yang bisa didapatkan dari tempat tersebut. Hadis selanjutnya, hadis yang menggambarkan tentang keutamaan juga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Yaitu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Malik dan Imam Bukhari serta An-Nasa'i. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, kata Nabi SAW, "Tadammanallahu liman kharaja fi sabili la yukhriju illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli fahuwa dhaminun an udkhilahu al-jannah aw urji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja min nailan ma nala min ajrin aw ghanima walladhi nafsu Muhammadin biyadi ma kalmun yuklamu bisabilillah illa ja'a yaumal qiyamati ka hayatihi hina kulim launu damin wa rihul misk walladhi nafsu Muhammadin biyadi laula an ashqa 'alal muslimina ma qa'adtu khilafa sariyatin taghzu bisabilillah abada walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum wa la yajiduna sa'atan wa yashqu 'alaihim an yatakhallafu 'anni والذي نفس محمد بيدي لوددت أن أغزو بسبيله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. Hadis yang panjang ini terjemahannya, kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan bagi orang yang keluar di jalannya, maksudnya berperang, seraya berfirman, tidak ada yang membuatnya keluar selain jihad di jalanku dan keimanan kepadaku serta keyakinan kepada para utusanku dan membenarkan mereka, maka ia dijamin untuk aku masukkan ke dalam surga, atau aku kembalikan ke rumah tempat ia keluar darinya dengan meraih pahala yang melimpah dan harta rampasan perang. Jadi kalau kita ambil potongan paragraf pertama dari hadis ini, kalau ada motivasi untuk berperang, dan motivasi berperang ini teman-teman sekalian diikuti dengan keimanan kepada Allah dan membenarkan apa yang dijanjikan, maka ada jaminan dua hal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti jaminannya, yaitu dijamin dia akan masuk surga. Allah pilih dia untuk mati syahid, boleh masuk surga. Atau Allah jamin akan mengembalikan dia ke rumahnya, ya, dengan membawa pahala dan juga harta rampasan perang. Berarti orang kalau masuk medan perang tidak perlu penuh kekhawatiran lagi. Ya, diceritakan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu di perang Khandaq di musim dingin yang sangat luar biasa, Nabi SAW di malam ke-43, ya, besok 43 angin topan datang dan menghancurkan pasukan Ahzab. Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang pergi ke sana, orang-orang Quraisy, pasukan Ahzab, dan membawakan informasi kepadaku dan aku jamin baginya surga. Maka tidak ada yang menjawab pada saat itu karena malam dingin, malam itu menakutkan, pasukan Ahzab sangat luar biasa gitu ya. Maka yang terjadi, Nabi Hudzaifah mengatakan pada saat itu Nabi SAW jalan dan menyentuh kakiku. Lalu aku tanya, siapa? Maka kata Hudzaifah, ya, aku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berdiri wahai Hudzaifah. Kata Hudzaifah, tadinya dingin sekali dan aku juga diikuti rasa takut. Tapi karena begitu aku menjawab panggilan Nabi, tiba-tiba demi Allah, ya, aku seperti berada di satu ruangan yang sangat hangat. Hilang itu rasa dinginnya karena sudah niatnya karena Allah dan Rasulnya, kan? Dan dia mengatakan, pada saat itu Nabi SAW pesan, ingat, jangan lakukan apa-apa kecuali cuma mengambil informasi lalu kembali. Dia bilang, saya pun menuju ke sana sampai saya mendapatkan informasi bahwasanya mereka sudah ketakutan dan akan bubar. Kemudian saya kembali lagi ke Nabi SAW. Begitu saya kembali membawa informasi, maka pada saat itu pun akhirnya hilanglah rasa panas tadi atau hangat itu setelah aku jalankan tugasku. Jadi kita tidak pernah tahu, teman-teman. Kalau orang di medan perang itu selalu cuma ketakutan, selalu kesakitan, mungkin tidak ada yang bisa bertahan. Tapi Allah berikan kekuatan mereka dengan caranya tentunya. Selanjutnya, lanjutan hadisnya, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, maksudnya di tangan Allah, tiada suatu luka tikaman yang terjadi dalam jihad di jalan Allah, melainkan ia akan datang pada hari kiamat nanti seperti sedia kala saat terluka. Warnanya adalah warna darah, sedangkan baunya adalah bau harum minyak kasturi. Dan demi, maksudnya ini setiap luka apapun, walaupun sembuh, tetap nanti hari kiamat akan mengeluarkan bau yang seperti kasturi.
Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, kalau sekiranya aku tidak akan menyulitkan kaum muslimin, niscaya aku akan berhenti mengutus pasukan kembali setelah mengutus satu pasukan untuk berperang di jalan Allah. Maksudnya aku setiap pasukan pergi perang kembali dikirim pasukan baru. Begitu terus. Kalau tidak memberatkan umat Islam, aku tidak akan berhentikan jihad karena besarnya keutamaan yang didapatkan. Namun aku tidak mempunyai keluasaan harta dalam kurung berupa hewan tunggangan untuk membawa mereka, dan mereka pun tidak mempunyai keluasan harta tersebut. Sedangkan sangat memberatkan hati mereka kalau mereka tidak ikut serta denganku. Maksudnya Nabi SAW ingin mengutus pasukan, pulang utus lagi baru, pulang utus lagi baru, terus begitu. Tapi Nabi SAW mengatakan itu akan memberatkan karena aku tidak punya kemampuan untuk membiayai mereka, mereka pun tidak punya biaya, dan kalau aku haruskan itu akan menjadi sebuah hal yang membuat berat karena mereka tidak mungkin menolak untuk ikut bersamaku. Dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sungguh aku sangat ingin berperang di jalan Allah, lalu aku mati terbunuh. Kemudian aku hidup lagi, lalu aku berperang dan mati terbunuh lagi. Kemudian aku hidup lagi, berperang dan aku terbunuh lagi. Jadi maksudnya di sini Nabi SAW menggabungkan dalam satu riwayat semua isinya motivasi untuk berperang, ya. Bagaimana terluka punya keutamaan, mati syahid punya keutamaan. Kalau dia tidak mati terbunuh dijamin pulang membawa harta rampasan perang dan seterusnya. Kemudian selanjutnya dalam riwayat An-Nasa'i, masih riwayat yang mirip dengan ini, takaffalallahu liman jahada fi sabili la yukhriju illa al-jihadu fi sabili wa tasdiqun bi kalimati an yudkhilahul jannah aw yaruddahu ila maskanihi bima nala min ajrin aw ghanimah. Aku telah menjamin orang yang berjihad di jalannya, Allah telah menjamin siapapun yang berjihad di jalannya, tidak ada yang membuatnya keluar dari rumahnya selain jihad di jalan Allah dan keyakinan kepada kalimat-kalimat Allah dan janji-janjinya bahwa dia Allah akan memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya dengan membawa pahala ataupun harta rampasan perang. Selanjutnya hadis bahwasanya para jemaah haji adalah delegasi Allah atau tamu-tamu Allah. Semua doa mereka diijabah, mulai dari keluar rumah sampai dia kembali lagi berperang atau kembali lagi ke rumahnya dari medan perang, semuanya akan diijabah doanya. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Ya'la, yaitu yang berbunyi kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man kharaja hajjan famat kataballahu lahu ajral haji ila yaumil qiyamah wa man kharaja mu'tamiran famat kataballahu lahu ajral mu'tamiri ila yaumil qiyamah wa man kharaja ghaziyan famat kataballahu lahu ajral ghazi ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang pergi haji lalu meninggal dunia, maka Allah mencatat baginya pahala orang yang berhaji hingga hari kiamat. Jadi kalau antum lagi pergi haji, meninggal, belum sempat menyelesaikan ibadah haji, ya. Dan mudah-mudahan kita berharap ya, selesai ibadah haji pun tapi dia masih di sana, belum pulang, maka kita berharap dapat ini. Siapa yang pergi haji lalu meninggal, maka dicatat baginya ibadah haji sampai hari kiamat. Kita bisa bayangkan kalau misal kiamat 100 tahun lagi, ini misal saja. Misal ya, jangan dipelintir-pelintir lagi perkataan saya. Saya bukan menebak-nebak hari kiamat, gitu ya. Tapi kalau misal kiamat 100 tahun lagi, berarti ada 100 kali haji lagi. Dan ada orang haji tahun ini lalu dia meninggal, dia akan dapat pahala 100 kali haji ke depan. Kalau masih 1000 tahun, berarti 1000 kali haji. Itu saking besarnya pahala orang pergi haji. Kemudian dikatakan, dan barang siapa yang pergi umroh lalu meninggal, sama juga umroh, lebih sederhana, sunnah, tapi dia meninggal juga, maka Allah akan catat baginya pahala orang yang berumroh hingga hari kiamat, asal dia mati sedang melaksanakannya. Dan yang terakhir, barang siapa yang pergi berperang lalu meninggal, maka Allah akan mencatat baginya pahala orang yang berperang hingga hari kiamat. Jadi yang sudah terbunuh di perang Badar, di perang Uhud itu pahalanya tercatat terus seperti pahala perang sampai hari kiamat. Padahal mereka sudah meninggal. Itu saking besarnya pahala yang seperti ini. Ini luar biasa. Hadis selanjutnya hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani.
Kata Mu'adz, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamsun ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ada titik dua, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah azza wa jal. Ada 5 Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kami tentang titik 2, 5 perkara yang siapa saja melakukan salah satunya maka ia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan pahala melimpah, dipenuhi kebutuhannya, dimaafkan dosanya, dijamin baginya surga. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah menjamin berarti Allah menjamin bagi dia rezekinya, diterima amal solehnya, diampuni dosanya, dijamin baginya surga. Ada 5 perbuatan kalau dikerjakan Allah jamin itu. Lalu Mu'adz menyebutkan radhiyallahu anhu, yang pertama man 'ada maridan, siapa yang menjenguk orang sakit. Jadi setiap ada orang sakit kita usahakan luangin waktu untuk jenguk walaupun sesaat ya. Maka itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, au kharaja ma'a janazah, dia keluar ikut mengantar jenazah. Kemudian yang ketiga, au kharaja ghazian fisabilillah. Yang ketiga ini saksi bahasan kita tuh, dia keluar berperang di jalan Allah. Yang keempat, au dakhala ala imamin yuridu bidzalika ta'zirahu wa tawqirah. Atau dia menjumpai pemimpin yang tujuannya menghormati dan memuliakannya. Dan yang kelima, au qa'ada fi baiti fasalim wa saliman nasu minhu. Itu dia duduk di rumahnya kalau tidak ada keperluan di luar rumah hingga ia selamat dan masyarakat pun selamat dari dia. Jadi 5 ini kalau orang kerjakan dapat jaminan dari Allah. Yang pertama orang menjenguk orang sakit, yang kedua orang yang mengantar jenazah, yang ketiga orang yang keluar berperang di jalan Allah, yang keempat menemui pemimpin yang berkuasa, tujuannya bukan mencari wajah tapi memuliakannya, mendoakan kebaikan untuknya. Dan yang kelima adalah bila tidak ada keperluan tidak keluar rumah ya. Kemudian dia pun selamat dari keburukan orang, orang pun selamat dari keburukan dia. Ini termasuk keutamaan yang luar biasa. Hadis selanjutnya ini semua teracak, saya pindah-pindah dari banyak bab ya tentang masalah bab jihad. Selanjutnya kalau kita masuk ke medan perang dan sempat tersentuh debu medan perang. Tidak ada medan perang tidak ada debunya gitu ya. Pasti akan ada debu karena umumnya ada, kalaupun bangunan sekarang bangunan rubuh segala macam orang berdebu. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kata beliau SAW, la yajtami'u gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannama fi man kharai muslimin abada. Tidak akan pernah bersatu debu medan perang di jalan Allah dengan asap neraka jahannam pada 2 lubang hidungnya seorang muslim selama-lamanya. Maksudnya apa? Kita pasti terhirup debu medan perang. Nah yang sudah sempat menghirup debu medan perang tidak akan masuk neraka. Itu saking besarnya keutamaan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis selanjutnya juga hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abdurrahman ibn Jabr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Maqbarrat kadama 'abdin bisabilillah fatamassuhun nar." Tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba berdebu di medan perang kecuali tidaklah kedua kaki seorang hamba berdebu dalam jihad di jalan Allah lalu dia disentuh oleh neraka. Tidak mungkin disentuh oleh api neraka. Ya. Kemudian hadis selanjutnya dengan sanad hasan, ini hadis luar biasa ini, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yajtami'ani fin nari ijtama'an yadurru ahaduhum al-akhar. Tidak akan berkumpul 2 manusia di dalam neraka ya, dengan perkumpulan yang saling membahayakan satu sama yang lain. Muslimun qatala kafiran thumma saddada al-muslim wa qarab. Yaitu seorang muslim yang membunuh seorang kafir, kemudian muslim itu berlaku baik dan berupaya maksimal mengamalkan keislamannya. Maksudnya dia pernah ikut medan perang, ada korbannya dari orang non-muslim yang terbunuh, kemudian setelah pulang dari medan perang dia pun sibuk terus menerapkan Islamnya sampai ajalnya datang.
Wala yajtami'ani, maksudnya dia tidak akan mungkin bersatu sama si kafir itu dalam neraka. Intinya sebenarnya sih kalau kita ikut perang dan kita membunuh musuh, maka dia masuk neraka, kitanya masuk surga. Kita tidak akan mungkin masuk neraka berkumpul dengan dia di situ. Ya, seperti itulah. Selanjutnya wala yajtami'ani fi jawfi 'abdin gubarum sabilillah wa dukhanu jahannam wala yajtami'ani fi qalbi 'abdin al-iman wasyuh. Dan ada dua hal yang tidak akan berkumpul di dalam rongga seorang hamba, yaitu debu di medan perang dengan asap neraka jahannam. Ini saksi bahasan kita nih, kalau kita sempat hirup debu itu di medan perang, tidak akan tersentuh kita oleh api neraka. Kemudian yang ketiga adalah, dan dua hal tidak akan berkumpul dalam hati seorang mukmin, yaitu keimanan dengan kekikiran. Jadi kalau dia sudah punya iman dalam hati, nggak mungkin dia kikir. Tapi saksi bahasan kita tadi, nggak mungkin bersatu antara debu medan perang yang dihirup oleh seorang mujahid dengan api neraka. Itu saking besarnya keutamaan. Dalam riwayat An-Nasai disebutkan akhir hadisnya, al-imanu wal hasad. Tidak akan mungkin bersatu dalam hati seorang mukmin keimanan dan sifat hasad atau iri. Saya teman-teman sekalian, kita pindah ke hadis yang lain berhubungan dengan masalah jihad ini. Dan ini hadis yang mungkin juga jarang didengar ya. Bagaimana keutamaan orang yang hadir sesaat di medan perang itu ya. Hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Al-Hakim, dan Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, marra rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syi'bin fihi uyaynatun min ma'in azbatun fa'ajabathu. Bahwasanya ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di satu jalan pada saat dia sedang pergi berperang. Melewatin satu lokasi, di lokasi itu terdapat sumber mata air tawar yang sangat indah dan membuatnya takjub, membuatnya si mujahid ini takjub ya. Lalu dia mengatakan, faqala law i'tazaltu an-nasa fa aqamtu fi hadha asy-sy'bi wa lan af'al hatta asta'dhina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang apa? Kalau saja aku bisa menjauh dari manusia dan tinggal di jalanan perbukitan ini, toh sudah ada sumber mata air, udah aku nikmatin air tersebut, hidup sama rumah tangga, kalau aku situ sudah jauh dari orang-orang itu. Namun aku tidak mau lakukan ini sampai aku izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu pun menyebutkan hajatnya kepada Nabi SAW. Sementara pasukan jalan, ada sumber mata air, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sumber mata air bagus banget nih, boleh nggak saya tinggal di sini aja? Maksudnya nggak usah ikut berperang. Faqala la taf'al, kata Nabi SAW, jangan pernah kamu lakukan itu. Fa inna muqama ahadikum sabillahi ta'ala afdal min salati fi baiti 70 ama. Ini garis bawah, ini saksi bahasan kita ya. Kata Nabi SAW, jangan kau lakukan. Ketahuilah, sesungguhnya seseorang di antara kalian sesaat saja ya, di perjalanan menuju medan perang atau di medan perang lebih baik daripada sholat di rumahnya 70 tahun. Ya. Berarti kalau kamu tinggal di sini, kamu nggak ikut berperang, walaupun mata air bagus, rumah bagus, tempat bagus, tetap kau sholat 70 tahun. Ini pergi jihad sesaat lebih baik daripada sholat 70 tahun di situ. Itu luar biasa ya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wa yudkhilakumul jannah? Apakah kalian tidak mau Allah maafkan kesalahan kalian dan Allah masukkan kalian ke dalam surga? Ughzu fi sabilillah. Kata kuncinya berperang di jalan Allah. Kata Nabi SAW, mau diampuni dosa, mau masuk ke dalam surga, maka berperang di jalan Allah. Man qatala fi sabilillah fawaqa naqa wajabat lahul jannah. Siapa yang berperang di jalan Allah dengan waktu hanya durasinya 2 kali perahan susu hewan, ya, maka dia pasti masuk surga. Ini pernah kita jelaskan di beberapa waktu yang lalu di bab jihad juga. Jadi kalau kita perah susu unta atau susu sapi, perahan pertama ke perahan kedua itu kan hitungan detik ya. Biasanya orang perah kan cepat ya. Perah satu ke perah kedua itu kan hitungan detik. Hanya sebatas itu saja di medan perang, itu sudah cukup baginya mendapatkan surga.
Dalam riwayat yang lain dengan sanad sahih di ghairihi, diriwayatkan Imam Ahmad dari hadits Abu Umamah radhiyallahu anhu yang panjang, namun ringkasnya saksi bahasannya, kata Nabi SAW, wala muqamu ahadikum fis saf khairu min salati sittina sana. Ketahuilah posisi seseorang di antara kalian berdiri di saf, belum berperang ya. Jadi lagi diatur saf mujahidin, kita berada di saf itu, mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, intinya kita berada di pasukan perang itu. Itu sesaat saja kata Nabi SAW lebih baik daripada sholat 60 tahun. Nah ini luar biasa nih, sholat 60 tahun wajib juga masuk di situ. Ya, belum tentu umur kita sampai 60 tahun, tapi saking besarnya keutamaan jihad tersebut. Begitu juga teman-teman sekalian hadis yang lain, hadis yang sahih. Ini kita acak ya, karena cukup banyak hadis. Saya bilang tadi ada ratusan hadis tentang jihad, tapi kita coba pilih sebagian hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan juga An-Nasai. Hadis ini hadis sahih, kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man radiya billahi robba," siapa yang ridha Allah sebagai Tuhan dan penciptanya, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, wajabat lahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Fa'ajiba laha Abu Sa'id, maka Abu Sa'id pun kagum dengan perkataan Nabi itu. Faqala a'idha alayya ya Rasulullah. Wah, tolong ulangi lagi ya Rasulullah. Kok indah banget pernyataan Anda itu. Ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, ridho Islam sebagai agama, maka dijamin masuk surga. Ridho sini maksudnya menerima dan juga mengamalkan isinya, gitu kan, perintah Allah, perintah Rasulullah dan isi agama Islam. Maka dia bilang, coba ulangi lagi ya Rasulullah. Fa'adaha alai. Maka Nabi SAW ulangi pernyataan itu. Thumma qal. Lalu beliau bersabda. Ini saksi bahasan kita. Wa ukhra yarfa'ullah biha lil abdi mi'ata daraja fil jannah. Masih ada lagi amal yang kalau dikerjakan sesaat saja akan Allah angkat derajatnya hamba itu 100 derajat di surga. 100 derajat di surga. Dengan sesaat dapat 100 derajat di surga. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Dan 100 derajat itu, satu derajat ke derajat yang di atasnya, derajat 1 ke derajat 2 itu antara langit sama bumi. Berarti 2 sama 3 langit sama bumi. 3 sama 4 begitu terus sampai ke 100. Ini berarti sama dengan 100 jarak antara langit dan bumi. Ini disiapkan dengan sesaat saja ibadah. Maka qala Abu Sa'id mengatakan, "Wamahiyya ya Rasulullah." Apa itu ya Rasulullah? Itu luar biasa. Sesaat berbuat lebih bisa mendapatkan 100 derajat ya di surga nanti, antara 1 derajat di atasnya antara langit dan bumi, berarti sama dengan 100 jarak antara langit dan bumi. Kata Nabi SAW, "Al-jihadu fi sabilillah." Berperang di jalan Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain juga, riwayat sahih, ini masih dalam bab jihad, dari hadis ya, riwayat Muslim, Tirmidzi dan juga selain keduanya, kata Al-Mundhiri, dari hadis Abu Bakar bin Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengarkan ayahku Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pada saat berhadapan dengan musuh, maka dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, jadi Abu Musa al-Asy'ari lagi di medan perang, dia juga bawa anaknya di medan perang, kemudian dia mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah semua pintu-pintu surga, sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan pedang-pedang. Artinya dengan berperang, ya, kilauan pedang dan hantaman pedang, ya, serangan dengan pedang, itu adalah pintu-pintu surga. Faqama rajulun rathul hay'a. Maka berdirilah seseorang yang lusuh sekali penampilannya, badannya lesu, penampilannya lusuh gitu ya. Faqala ya Aba Musa. Orang itu lalu berkata, wahai Abu Musa, ikut di medan perang, tapi penampilannya lusuh sekali. Dan ini orang tidak hadir di masa Nabi, dia cuma dengar Abu Musa bilang, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan pedang, perjuangan dengan pedangmu di medan perang. Orang ini yang lusuh mengatakan, wahai Abu Musa, anta sami'ta Rasulullah SAW yaqul hadha, apakah benar anda dengarkan langsung ini dari Nabi SAW? Qala na'am. Maka Abu Musa mengatakan iya. Faraja ila ashabi faqal.
Lalu orang itu tiba-tiba kembali ke teman-temannya sambil berkata, "Aqra'u alaikumussalam." Aku mengucapkan salam terakhirku pada kalian. Thumma kasara jafna sayfihi fa'alqah. Kemudian dia membuka sarung pedangnya dan membuangnya. Thumma masya bisayfi ilal adui fadaraba bi hatta qutil. Kemudian dia terus berperang menghadapi musuh dengan pedangnya sampai dia terbunuh di jalan Allah. Dan inilah sifat orang-orang beriman. Bagaimana mereka sama sekali tidak menunda untuk mengejar kebaikan-kebaikan tersebut. Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis Abu Umamah juga radhiyallahu anhu. Dan ini hadis disebutkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seseorang kepada Nabi SAW sambil berkata, "Ara'aita rajulan gaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu." Jadi sebelum saya terjemahkan, hadis ini berbicara tentang kalau mau dapat semua keutamaan bahkan lebih banyak daripada apa yang kami bacakan tadi di medan perang, dapat pahala, dapat rampasan perang, pengampunan dosa, derajat yang tinggi dan segala macam hal, maka harus ikhlas karena Allah. Kapan diikuti sedikit saja dengan ingin dipuji sebagai seorang kesatria, pahlawan, hilang semuanya. Perhatikan hadis ini ya. Abu Umamah mengatakan radhiyallahu anhu, telah datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Bagaimana menurut Anda jika seorang laki-laki berperang untuk mencari pahala dan sekaligus popularitas? Apa yang ia dapatkan supaya dibilang pahlawan, kesatria, jagoan dan segala macam?" Faqala Rasulullah SAW, "La syai'a lahu." Maka Nabi SAW mengatakan dia tidak dapat apa-apa. Fa'adaha thalath marrat. Orang itu mengulangi 3 kali. Rasulullah SAW yaqul la syai'a lahu. Tetap jawaban Nabi SAW tidak dapat apa-apa. Thumma qala, "Inna Allah la yakbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btiga bihi wajhu." Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal ya kecuali yang betul-betul ikhlas karenanya dan mengharapkan wajahnya. Jadi artinya kalau kita ingin mendapatkan semua yang dijanjikan itu harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah hadis Nabi SAW. Mungkin tinggal 2 atau 3 hadis saya bacakan di sini ya. Yaitu hadis hasan dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabarani dan Ibnu Hibban dari hadis Utbah bin Abd As-Sulami radhiyallahu anhu, dia termasuk salah satu sahabat Nabi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-qatla thalatha, rajulun mu'minun jahada bi nafsi wa mali fi sabilillah hatta idza laqiya al-aduwa qatalahum hatta yuqtal, fadhalika asy-syahidul mumtahanu fi jannatillahi tahta 'arsy la yafdhuluhu an-nabiyyuna illa bi fadli darajatin nubuwah." Garis bawahi terjemahannya ya. Kata Nabi SAW, orang yang terbunuh itu ada 3. Yang pertama adalah seorang laki-laki mukmin yang berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Dia berperang dengan harta dan jiwanya. Hingga apabila ia telah berhadapan dengan musuh, maka ia menyerang mereka tanpa takut hingga ia gugur. Maka orang ini menjadi seorang syahid yang dibersihkan semua dosa-dosanya, diterima amal-amalnya dan akan berada di dalam surga di bawah arsy-Nya Allah. Para nabi-nabi tidak mengunggulinya kecuali karena derajat kenabian saja. Ini orang yang mati di medan perang dan pantang mundur, begitu ada kesempatan menyerang, dia menyerang, targetnya mati dan akhirnya terbunuh, mati syahid. Yang kedua, rajulun fariqa ala nafsi min adh-dhunubi wal khataya jahada bi nafsi wa mali fi sabilillah hatta idza laqiya al-aduwa qatala hatta yuqtal, fatilka mumasmisatun mahad dhunubahu wa khataya, inna as-sayfa mahha'un lil khataya wa udkhila min ayyi abwabil jannati sya fa inna laha 8 abwab wa li jahannama 7 abwab wa ba'duha afdalu min ba'd. Golongan kedua adalah seseorang laki-laki yang meninggal, seorang laki-laki yang sangat atau seseorang yang sangat khawatir dirinya karena dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Sudah terlalu banyak dosa dia lakukan, dia takut Allah hukum. Lalu kemudian dia pilih jalan jihad
Dia pergi berperang dengan jiwa dan hartanya sebagai kesempurnaan dalam taubatnya. Dan apabila ia bertemu dengan musuh, ia menyerang, tantang mundur sampai terbunuh. Maka itu akan jadi pembersihan yang membersihkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Sesungguhnya pedang itu di medan perang benar-benar akan menghapus dan mengikis habis dosa-dosa. Dan ia dimasukkan dari pintu yang mana saja dari salah satu pintu-pintu surga yang ia sukai. Dan ketahuilah surga memiliki 8 buah pintu dan neraka memiliki 7 buah pintu. Dan sebagian pintu itu ada yang lebih utama daripada sebagian yang lainnya. Yang ketiga adalah warajulun munafiqun jahada binafsi wa mali. Seorang munafik yang pergi berperang dengan jiwa dan hartanya. Hatta idza laqiyal adu qatala fisabilillah azza wa jalla hatta yuqtal. Pada saat dia bertemu dengan musuh, dia berperang sampai dia terbunuh. Fadzalika finnar, tapi dia tetap akan masuk ke neraka. Innas sayfa la yamhun nifaq. Karena pedang di medan perang tidak akan pernah menggugurkan kemunafikannya. Ini saksi bahasan kita 2 golongan pertama ya. Yang pertama tulus ikhlas pergi berperang, dia ingin mati syahid, tidak ada dosanya dia. Yang kedua, maka itu jadi pendingin derajat masuk surga tertinggi ya, di bawah para nabi-nabi. Yang kedua, orang yang banyak dosanya, dia karena merasa sudahlah saya terlalu banyak dosa, ingin taubat kepada Allah sekaligus saya mati syahid, lalu dia berperang, makanya akan jadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Yang ketiga, orang munafik tadi yang berperang sampai terbunuh, tapi dia tetap masuk neraka karena kemunafikannya. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dengan sanad sahih dari hadis Nu'aim bin Hammar radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu syuhada'i afdal. Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, orang yang mati syahid itu yang paling utama yang mana? Siapa yang paling besar pahalanya, paling tinggi derajatnya? Qala alladhina in yulqaw fi as-saffi la yalfituna wujuhum hatta yuqtalu. Kata Nabi SAW adalah orang-orang yang jika dibariskan dalam barisan perang, apalagi yang paling depan, mereka tidak pernah menolehkan wajahnya hingga mereka terbunuh. Pantang mundur. Itu adalah orang yang mati syahid yang paling afdal. Ulaika yantalikuna fil ghurafil ula minal jannah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan segera diberangkatkan ke tempat-tempat tertinggi di dalam surga. Wa yadhakul ilaihim rabbuhum, dan Rabb mereka akan tertawa dan tersenyum kepada mereka. Wa idza dhahika rabbuka ila 'abdin fid dunya fala hisaba alaihi. Dan ketahuilah apabila Rabbmu tertawa atau tersenyum kepada seorang hamba di dunia, maka tidak akan ada hisab lagi baginya. Maksudnya dijamin baginya masuk ke dalam surga.